Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Baiklah sahabat biologi, di video kali ini kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelumnya, mari kita pahami dulu pengertian dari pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian keanekaragaman hayati merupakan salah satu upaya dalam konservasi keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Adapun dasar hukumnya adalah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2006. Adapun konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Baiklah sahabat biologi, mengapa perlu dilakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Seperti yang nampak pada beberapa infografis di bawah ini, pelestarian keanekaragaman hayati sangat dibutuhkan karena flora dan fauna yang terancam punah, fauna dan flora yang kritis di Indonesia. Seperti yang nampak pada salah satu infografis berikut tentang harimau liar Sumatera yang terancam punah. Terjadinya penurunan jumlah keanekaragaman hayati dunia dan Indonesia menjadikan perlunya dilakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati agar terhindar dari kepunahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Di Desa Koe di Nusa Tenggara Timur, di daerah terujung Indonesia, Vince mengingat masa-masa ketika kelangkaan air terjadi. Jadi dulunya itu tahun 90-an, jadi waktu anak-anak masih kecil, saya dengan bapak ini susah setengah mati karena air. Karena masalah air. Karena ketika kita cari air ini sampai berkilo-kilo, jadi anak-anak saya juga jarang mandi. Jadi anak-anak saya juga kadang-kadang yang nomor 3 itu ini terkena penyakit diare. Mungkin karena kurang kebersihan, mungkin karena masalah makan minum. Sekarang keadaan sudah berubah untuk Vince dan keluarganya. Vince adalah penerima manfaat dari sebuah proyek UNDP oleh Fasilitas Lingkungan Global untuk melestarikan daerah aliran sungai dan hutan melalui kegiatan masyarakat. Proyek tersebut lebih dikenal dengan penguatan hutan berbasis masyarakat dan pengelolaan daerah aliran sungai telah membuat kehidupan lebih mudah di Koe. Jadi untuk kondisi sekarang memang air sudah lancar. Yang sudah dapat air itu ada yang sudah membuat ini dapur hijau, tanam sayur di depan rumah. Sudah bangga karena ketika ada pesta atau ada kedukaan mereka tidak susah air lagi. Iya, mereka sangat senang. Iya, sekarang sudah sehat-sehat semua. Anak bungsu Vince bahkan membuat kolam ikan dengan bantuan ayahnya. Koe terletak di sebuah daerah aliran sungai dengan keragaman hayati yang secara global signifikan. Selama beberapa dekade yang lalu, penduduknya telah membuka hutan untuk lahan pertanian. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan dari pertanian. Produktivitas tanah sangat rendah, air langka, dan mereka tidak mempunyai akses ke pasar untuk menjual hasil mereka.
Membuka hutan menjadikan ekosistem daerah aliran sungai Koe terganggu dan membahayakan air bersih, air, pengendalian banjir, dan habitat marga satwa. Alih-alih meningkatkan kehidupan mereka, pembukaan hutan bahkan meningkatkan kesulitan penduduk desa Koe. Hutan, tanaman, rumput, burung, dan rusa menghilang. Sekarang dengan dukungan fasilitas lingkungan global, para penduduk desa merehabilitasi daerah aliran sungai. Kualitas air secara drastis meningkat, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya peningkatan spesies invertebrata makro dari 7 hingga 23 dalam 3 tahun. Berkat penanaman pohon oleh masyarakat, tanah berhutan telah meningkat dan gambar Landsat mengungkapkan bahwa kerusakan tanah menurun. Baiklah sahabat biologi, dari video tadi ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan keanekaragaman hayati dan juga krisis air yang dialami oleh Ibu Vins dan semua masyarakat di Pulau Timor. Penyebab utamanya adalah kerusakan habitat, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, perubahan iklim, spesies invasif, dan penyakit. Mari kita lihat informasi dari infografis berikut ini. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman hayati adalah kerusakan habitat. Dari pengalaman yang nampak pada video tadi, dapat dilihat bahwa pembukaan hutan untuk menjadi lahan pertanian menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan habitat. Akibat dari kerusakan habitat ada dalam bentuk hilangnya spesies burung, reptil dan amfibi, mamalia, dan juga ikan di laut. Eksploitasi yang berlebihan, spesies invasif dan penyakit mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ditambah dengan faktor alam berupa perubahan iklim dan juga polusi udara. Mari kita lanjutkan dengan memahami alasan-alasan mengapa perlu dilakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor penyebabnya. Seperti yang ada pada infografis berikut ini. 3,6 juta hektar hutan di Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami deforestasi, sama dengan 3 kali luas lapangan bola per menit. 304 juta meter persegi rata-rata deforestasi per tahun mulai tahun 2010 sampai 2014 adalah kurang lebih 19.484 kali bangunan Monas, dan ini sangat mencemaskan. Adapun penyebab deforestasi adalah lemahnya pengawasan pengelolaan hak penguasaan hutan, eksploitasi hutan tanaman industri, lonjakan pembangunan perkebunan, illegal logging, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan baru, seperti yang ada pada video tadi, yaitu untuk lahan pertanian. Pembukaan hutan selain menyebabkan kerusakan habitat, juga sangat berpengaruh pada harimau liar yang terancam, yaitu harimau Sumatera. Konflik yang terjadi antara satwa dengan manusia membuat pelestarian keanekaragaman sangat dibutuhkan. Baiklah sahabat biologi, terdapat 2 cara pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Upaya pelestarian in situ adalah konservasi tumbuhan atau satwa yang dilakukan di dalam habitat aslinya atau habitat alaminya. Bentuk konservasi atau upaya pelestarian in situ dapat berupa kawasan pelestarian alam atau KPA dan bentuk kawasan suaka alam
atau yang disebut juga dengan KSA, atau yang sering kita dengar dengan cagar alam atau Suaka Margasatwa. Sedangkan upaya pelestarian ex situ atau konservasi ex situ adalah konservasi tumbuhan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya. Adapun pengelolaan keanekaragaman hayati di luar habitat biasanya dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti contohnya Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor menyimpan aneka koleksi tumbuhan dari seluruh Nusantara. Demikian pula contoh lainnya dari konservasi ex situ adalah kebun binatang yang menyimpan aneka koleksi berbagai macam jenis hewan yang ada dari Nusantara maupun seluruh dunia. Terima kasih sahabat biologiku, kita telah belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.